Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sofia Novelina dari Prodi Informasi UPBJJUT Bandung dengan NIM 0887952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita akan mengimplementasikan Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Jadi saya sudah membuat PowerPoint di mana berisi langkah-langkah yang akan kita lakukan pada tugas kali ini. Nah, tujuan utama dari tugas ini tuh untuk membangun antarmuka dan alur interaktif aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Nah, di mana view komponen itu untuk mengorganisir kode JavaScript-nya, lalu template untuk membangun antarmukanya, lalu alur interaktifnya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang responsif. Nah, indikator capaian pembelajarannya itu organisasi kodenya, lalu ada tampilan datanya, kita bisa baca ya, fungsi kondisional, juga data bindingnya. Nah, indikator capaian lanjutan itu ada fungsi watcher-nya, pengelolaan data array, formatting text, dan juga custom element. Nah, soal tugasnya itu kita buat aplikasi pemesanan bahan ajar, di mana kita juga sudah membuat di tugas-tugas sebelumnya. Nah, tapi memang ini tuh ada penambahan fitur lah ya. Nah, strukturnya seperti ini. Lalu di mana nanti tuh di halaman stok bahan ajar kita itu harus menampilkan formatting harga, formatting jumlah stok, juga catatan HTML-nya, lalu fitur interaktifnya juga di mana ada edit, hapus, kita bisa baca di sini. Lalu ada juga tracking delivery order, di mana itu tuh ada pencarian, tambah DO baru, juga status progresnya ya. Sebelumnya di tugas 1 dan 2 saya sudah menjelaskan dari berbagai sintaks ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat aja intinya yang ada dalam bagian sintaks yang sudah saya buat. Nah, di bagian indeks ini tuh, berkas indeks itu isinya tuh adalah halaman landing page atau beranda untuk sebuah sistem informasi bernama Sita. Nah, di mana strukturnya itu menggunakan HTML5 standar dengan bahasa Indonesia, juga headernya berisi logo, juga ada main content, ada placeholder. Nanti kita bisa lihat aja hasilnya seperti apa. Juga ada, kali ini saya menambahkan tema. Nah, temanya itu ada, bisa kita menggunakan tema gelap atau juga tema terang. Nah, gaya tampilan CSS-nya itu ada gaya tampilan CSS, juga ada fungsionalitasnya juga JavaScript-nya, yaitu ada toggle dark mode, juga show info. Tujuannya itu untuk memberikan pengenalan visual dan informasi singkat mengenai Sita, serta menyediakan tautan cepat untuk mengakses aplikasi. Lalu ada juga kita ke bagian HTML. Ini saya membuat banyak, sampai 1200 sebenarnya, karena ini tuh dalam app HTML itu saya membuat semua dalam satu bagian. Jadi yang JS ini tuh sebenarnya kalau tanpa ini pun tidak apa-apa. Jadi berkas ini tuh halaman utamanya aplikasi web Sita yang dibangun menggunakan kerangka kerja Vue.js untuk menciptakan antarmuka yang reaktif, dinamis. Nah, aplikasi ini tuh memiliki 2 fitur, yaitu stok bahan ajar dan juga tracking delivery order ya. Nah, dimana bagian-bagiannya itu ada global variable, ini untuk mode gelap dan terangnya. Lalu ada base style, header, ada button formnya seperti ini sintaksnya. Ini table stylenya. Jadi yang bagian CSS pun saya masukkan di sini. Nah, untuk style-stylenya untuk semuanya ada di sini. Jadi tanpa app modal pun sebenarnya bisa tetap jalan. Nah, tapi tetap saja dalam app HTML itu sudah termasuk app modal JS-nya juga ya, dan lainnya. Nah, ini dummy datanya. Datanya pun saya sudah masukkan ke sini. Jadi data bahan ajarnya sudah dipindahkan, karena saat saya simpan di sini saja gitu, saat kita akan memanggil di app HTML-nya itu malah ada banyak kesalahan, jadi saya satukan saja di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini fungsi utamanya juga. Nah, editnya
Dimana edit pun nanti itu ada delete item kan, ada edit juga, ada tambah bahan aja. Nah, ini fungsi utama untuk tracking DO ya. Nah, jadi sesuai urutan juga sudah dirapihkan dari yang bahan ajar lalu juga DO. Nah, seperti itu. Jadi di sini tuh gaya tampilan CSS-nya sudah masuk, juga fungsionalitasnya aplikasi Vue.js-nya sudah masuk, dimana ada manajemen data ya, tadi ada data awalnya, juga reaktivitas Vue.js mengikat data ketampilan. Nah, juga tadi ada fitur stok bahan ajarnya, filter yang memungkinkan berdasarkan kode short, ada sorting. Nah, jadi app HTML itu aplikasi single page fungsional yang menggunakan Vue.js untuk mengolah dua modul ya. Tapi saya akan tetap menjelaskan di mana perbedaan dari 4 ini ya. Kan jadi di semua app HTML itu, sintaks app HTML itu terdiri dari app modal, DO, status page, juga table.js. Nah, yang app modal itu dimana komponen umum yang berfungsi sebagai jendela pop-up untuk menerima input atau menampilkan detail yang memerlukan fokus pengguna penuh. Nah, digunakan untuk formulir input atau edit, juga konfirmasi, juga tampilan detail. Nah, sedangkan DO tracking itu untuk ininya, bagian tracking, tambah-tambah tracking ya. Nah, lalu ada status badge. Nah, status badge itu komponen kecil yang bertugas untuk menampilkan status item secara visual menggunakan warna yang konsisten. Nah, kegunaan utamanya itu untuk status DO, juga komponen dasar. Nah, sedangkan stock badge ini itu tuh komponen turunannya yang mengkhususkan diri untuk menampilkan status kuantitas stok berdasarkan logika perbandingan stok quantity dengan safety stoknya. Nah, ini tuh digunakan untuk indikator stok. Lalu mulai ke sintaks app.js-nya ya. Nah, ini pun sebenarnya tanpa ini pun bisa tetap jalan. Karena tapi tetap di app HTML pun ada app.js-nya. Nah, itu tuh untuk instalasi utama Vue.js yang menginisialisasi dan mengelola keseluruhan logika aplikasi web sitanya. Nah, dimana inisialisasinya tuh ada root instance, juga ada stage management datanya. Seperti ini. Intinya app.js itu sebagai controller utamanya lah ya, yang mengelola stage global aplikasinya, mengatur siklus hidup, dan menyediakan API internal berupa fungsi-fungsi create, read, update, delete yang genetik lah. Nah, karena saya sudah menjelaskan, maka kita akan mulai run ya. Nah, ini tampilan yang sudah saya buat. Jadi bisa tema gelap dan juga terang. Nah, ini buka aplikasi. Karena yang, nah ini juga bagian ini tuh tidak bisa dipencet ya. Jadi kita buat untuk masuk, buka aplikasi. Nah, ini ada ketik untuk mencari. Misal kita mau bahasa Inggris, ini bisa berjalan ya. Lalu untuk filter ya, ini kita misal mau yang Jakarta aja, bisa masuk semua. Lalu misal kategori MIPA, karena di sini saya tidak memasukkan kategori MIPA berarti tidak ada. Nah, ini misal mau yang minimum, maka sudah muncul juga. Nah, lalu ada tambah bahan ajar. Misal kita maka sudah masuk ya bagian ininya. Lalu kita misal mau edit, misal kita edit yang ini aja. Nah, kuantitasnya kita mau tambah 30. Dimana ini pun ada ininya ya, ada catatannya. Nah, sudah kembali aman. Lalu misal kita mau menghapus misal yang ini ya, pengantar sosiologi. Nah, sudah bisa dihapus.
Nah, lalu kita ke tracking DO. Nah, tracking DO itu misal kita mau paket sosum ya. Nah, paket sosum diambil oleh Kim Taehyung. Ekspedisinya Pos Indonesia tidak ada. Nah, sedangkan dia karena dia mengambil dari JNE Express ya. Nah, misal kita mau tambah DO baru. Total harganya udah dari sananya ya. Nah, maka sudah masuk. Juga ada detail riwayatnya. Ini tuh untuk cari ID nama, tapi kan karena ini sudah muncul semua ya, jadi tidak perlu karena ini juga tuh bisa digunakan. Jadi seperti itu aplikasi yang sudah saya buat. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye.